Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab 4 dalam pembahasan pembagian hadis. Wah, kameranya jelas. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas dulu ya, kuantitas dan kualitas. Dan kualitas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadis itu sebagaimana yang pernah saya jelaskan, hadis itu adalah segala perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ulang lagi. Kenapa hadis dari Nabi bisa sampai kepada kita? Nah, yaitu melalui sanad. Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan mungkin kepada tabi'in lagi, tabi'in menyampaikan tabi'in sigar atau tabi'in kecil, tabi'in ini menyampaikan kepada tabi'in, lalu tabi'in menyampaikan kepada ulama murid-muridnya, lalu nanti kepada tabi'in, lalu ini disampaikan kepada muridnya, lalu ada nanti ulama yang ia menuliskan kitab itu seperti Imam Al-Bukhari. Nah, kita buat saja Imam Al-Bukhari. Baik. Nah, lalu kitab itu sampai, hadis-hadis yang diterima oleh beliau bukukan dalam bentuk kitab. Seperti itu. Jadi sampainya hadis itu kepada kita melalui jalur-jalur sanad ini. Melalui jalur-jalur sanad ini. Ini namanya sanad ya. Sanad. Ini rawi. Ini sanad. Baik. Kita bahas dulu pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Berdasarkan kuantitas. Kuantitas artinya jumlah kan? Jumlah. Kuantitas artinya jumlah, banyak. Gitu ya. Kuantitas jumlah, kualitas itu mutu gitu ya. Untuk pahami aja lah. Kuantitas. Nah, hadis, pembagian hadis berdasarkan kuantitas itu ada dua hadis. Berdasarkan kuantitas ada dua. Yang pertama ada namanya mutawatir. Yang kedua namanya ahad. Ahad. Baik. Ini berhubungannya. Kualitas di sini maksudnya apa? Nah, kualitas itu maksudnya adalah banyaknya jalan. Ini berarti ini satu jalan. Banyaknya jalan sanadnya. Banyaknya jalan sanadnya. Misal Nabi menyampaikan hadis kepada satu orang sahabat, berarti kuantitasnya satu. Nabi menyampaikan hadis kepada dua orang, dua, berarti kuantitasnya dua, gitu ya. Nabi menyampaikan hadis kepada tiga orang, berarti kuantitasnya tiga orang, itu kuantitas. Nah, kuantitas banyaknya jalan yang ditempuh. Nah, berdasarkan itu ulama membagi kepada dua. Ada namanya mutawatir, ada namanya ahad. Apa itu hadis mutawatir? Nah,
kalau guru Ustaz nyampaikan ma rawahun adadun katsirun min arwah wa dzalika fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad yastahillu tawatuhum 'ala al-kadhib wa yastaniduna 'ala amrin mahsus. Yang pertama yang mencakup mutawatir itu, yang pertama itu ia diriwayatkan oleh banyak orang. Yang pertama kita bahas dulu, diriwayatkan oleh banyak orang. Contohnya seperti ini. Nabi menyampaikan kepada banyak sahabat. Itu banyak sahabat. Misalnya dalam khutbah, yang mendengar khutbah Nabi kan banyak. Lalu Nabi menyampaikan ke banyak orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kita 10. 10 gitu. Karena ulama beda pendapat pula berapa standar hadis mutawatir ini. Ada yang mengatakan 40 orang, harus 40 orang, atau ada yang mengatakan 10 orang, ada juga yang mengatakan 4 orang gitu. Oke, kita buat di sini 10. Nabi menyampaikan kepada 10 orang sahabat. Itu yang dimaksudkan dengan diriwayatkan oleh banyak orang. Namun diriwayatkan oleh banyak orang ini dijelaskan wadzalika fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad, itu pada setiap tabaqat. Kalau ini saja Nabi menyampaikan kepada sahabat, ini berarti baru tabaqat sahabat. Tapi yang dimaksud dalam hadis mutawatir itu setiap tabaqat. Berarti tabaqat sahabat juga, tabaqat murid sahabatnya juga, gitu kan? Ini menyampaikan ke sini banyak pula. Sahabat mempunyai murid banyak. Sahabat ini mempunyai murid banyak juga. Sahabat yang di sini mempunyai murid banyak juga. Sahabat yang sini mempunyai murid banyak juga. Jadi tabaqatnya banyak. Banyak. Sahabat ini pergi ke Yaman, sahabat ini pergi ke Mesir, sahabat ini pergi ke Kufah, sahabat ini pergi netap di Madinah. Lalu mereka mempunyai murid, lalu mereka menyampaikan hadis juga. Mereka menyampaikan hadis. Tabaqat ini banyak. Tabaqat tabi'in, muridnya sahabat. Tabaqat muridnya tabi'in banyak juga. Muridnya tabi'in. Tabaqat setelah itu banyak juga. Maka hadis ini dinamakan dengan hadis mutawatir. Itu yang pertama. Diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedua, yastahillu tawatuhum 'alal kadzib. Mustahil mereka sepakat dalam kedustaan. Tidak mungkin orang ini mereka sepakat untuk berdusta gitu. Tidak mungkin mereka berkumpul, tidak ada kemungkinan mereka berdusta. Maka karena periwayat banyak satu lagi. Karena orang yang menyampaikan soleh-soleh juga kan. Tidak mungkin mereka berdusta, tidak mungkin mereka berdusta. Itu salah satu syaratnya. Yang ketiga, disampaikan dengan amrun mahsus, panca indera. Panca indera contohnya tahammul, dia pakai misalnya sami'na, saya mendengarkan gitu kan. Atau haddatsana, telah menyampaikan kepada kami. Atau ra'aitu, saya melihat. Seperti itu. Jadi lafaz penyampaian hadisnya jelas, bukan hanya an. Kalau an kan dari gitu kan. An. Itu adalah tentang hadis mutawatir. Berarti hadis mutawatir ini Al-Quran kan juga mutawatir, Ustaz? Ya, Al-Quran juga mutawatir. Al-Quran kan mutawatir penyampaiannya. Hadis yang ini mutawatir juga penyampaiannya. Seperti itu. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang, dan itu setiap tabaqat banyak. Tabaqat sahabat banyak yang mendengarkan hadis itu, tabaqat tabi'in banyak yang mendengarkan hadis itu, tabaqat tabi'in banyak yang mendengarkan hadis itu, di bawahnya lagi banyak juga mendengarkan hadis itu. Maka hadis itu dinamakan hadis mutawatir.
dikenal lah gitu. Hadis itu namakan hadis mutawatir. Nah, baik. Itu dulu tentang hadis mutawatir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.